A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas kisah Nabi Harun alaihissalam. Kisah Nabi Harun alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam diawali dengan anak-anak Israel yang dididik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa dan Nabi Harun diutus untuk berdakwah di tanah Mesir dan menyuruh bangsa Israel untuk menyembah Allah. Nabi Harun dan Nabi Musa alaihissalam adalah keturunan keempat dari Nabi Yakub alaihissalam yang tinggal di Mesir sejak Nabi Yusuf memerintah Mesir. Nabi Harun adalah Muhammad al-Wasih yang disebutkan dalam Tariqah al-Anbiya wa ar-Rasul wal Aribati az-Zamani wa al-Akaidi. Kita tahu bahwa Nabi Harun adalah anak dari Imran bin Kuhat bin Lawi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sedangkan Ibnu Harun adalah Yukabid, adik Kuhat dan bibinya Imran sendiri. Dari Imran, Yukabid melahirkan 3 orang anak, yaitu seorang anak perempuan bernama Maryam dan 2 anak laki-laki bernama Harun dan Musa. Lewi adalah saudara dari ayah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf mengajak Lewi dan saudara-saudaranya yang lainnya beserta keluarganya bersama Nabi Yakub untuk hijrah ke Mesir dari Madian. Keluarga besar Nabi Yakub merupakan generasi pertama Bani Israel yang menetap di Mesir. Mereka tumbuh dengan cepat dan bekerja keras di bidang pertanian dan berkembang baik hingga membuat iri dan takut orang Mesir. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Harun sebagai pendamping Nabi Musa untuk mendakwahkan penyebaran Islam, saat itu dikisahkan bahwa Nabi Musa tidak lancar berbicara karena lidahnya yang keras. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan Nabi Harun saudara kandungnya dan teman dalam dakwahnya. Dan jadikanlah aku hamba kepadaku yaitu Harun saudaraku dengan tingkat kekuatanku dengan kehadirannya, dan jadikan dia teman dan dalam urusanku sehingga kami dapat banyak memuliakanmu. Surat Al-Qasas ayat 30-33. Fir'aun di masa Nabi Musa memang terkenal kejam, bahkan manusia terburuk karena mengaku sebagai Tuhan. 2 saudara Musa dan Harun bergotong royong memimpin Bani Israel beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Peran Nabi Harun dalam hal ini adalah sebagai wakil Nabi Musa yang tidak fasih berbicara. Nabi Musa mengeluh kepada Allah tentang kekakuan lidahnya karena dia tidak bisa berbicara dengan fasih. Maka Nabi Harun diutus untuk menyampaikan berbagai dakwah. Nabi Harun akhirnya menerima wahyu dari Allah tentang hal ini, dan keduanya berdakwah bersama. Kemudian Nabi Harun dan Nabi Musa pergi ke istana Fir'aun untuk memanggil jalan kebenaran. Bahkan Nabi Musa dan Nabi Harun juga takut ketika mengingat kekejaman dan kebrutalan Fir'aun. Sekarang mereka harus menghadapi raja yang tidak patuh dan mendesaknya untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Apakah Fir'aun dan pengikutnya siap menerima ajakan keduanya? Apakah mereka tidak segera ditangkap, dipenjara dan disiksa oleh para algojo sadis Fir'aun? Namun ketakutan ini segera diredakan oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan jaminan keselamatan bagi keduanya. Bahkan mereka berdua akan dijaga oleh Allah yang Maha Mendengar dan Maha Melihat. Bersama-sama mereka menghadapi Fir'aun dan tidak mudah bertemu dengan seorang raja yang mengaku sebagai dewa. Anda harus melalui belokan dan protokol birokrasi yang rumit. Namun akhirnya mereka pun dapat bertemu Fir'aun didampingi oleh beberapa penasehat dan pejabat pemerintah lainnya. Siapa kalian berdua? Tanya Fir'aun. Musa menjawab, kami adalah Musa dan Harun, adalah utusan. Kami dikirim kepada Anda untuk menyelamatkan orang Israel dari perbudakan dan penindasan, dan menyerahkan mereka ke tangan kami sehingga mereka dapat melayani Tuhan dengan bebas dan menghindari penderitaan. Fir'aun tertawa sinis dan mengejek Musa, mengatakan bahwa Musa tidak mengenal dirinya sendiri. Dia dibesarkan di istana Mesir. Dia sekarang bahkan berperang melawan Fir'aun. Musa dianggap sebagai orang yang tidak tahu bagaimana membalas kebaikan. Nabi Musa menjawab, itu semua karena ulah sang raja. Jika Fir'aun tidak memerintahkan membunuh anak laki-laki kecil, dia tidak mungkin terhanyut di sungai Nil. Dan akhirnya Nabi Musa merasa bahwa dia tidak berhutang budi kepada Fir'aun yang membuat segalanya menjadi mungkin. Nabi Musa berkata, pembunuhan yang saya lakukan adalah hasil dari godaan setan. Tapi peristiwa ini menjadi berkah terselubung bagi saya karena selama perjalanan saya telah melarikan diri dari negara Anda. Tuhan memberkati saya dengan hikmat, dengan pengetahuan, dan mengirim saya sebagai utusan. Oleh karena itu saya datang kepada Fir'aun untuk memanggil Anda dan orang-orang Anda untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan Anda dari penindasan pada putra-putra Israel. Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, siapa dewa alam semesta ini? Kemudian Nabi Musa menjawab, apa yang
apa yang ditujukan kepada Fir'aun dan pengawalnya. Dia adalah dewa langit dan bumi dan segala sesuatu di antaranya jika Anda benar-benar mengetahui rahasia ketuhanan ilahi yang tersimpan di dalamnya. Fir'aun membantah perkataan Nabi Musa, "Tidak, itu semua hanya omong kosong. Kalian Musa dan Harun, kukira kalian berdua sudah gila." Musa menjawab, "Tuhanku adalah Tuhanmu, dan dialah yang memerintahkan timur dan barat. Dewa yang berdiri di antara mereka jika kamu bijak." Nabi Harun dan Musa tidak berhenti mendakwakan agama Allah kepada Raja Fir'aun dan para pengikutnya. Tapi Fir'aun sombong itu masih dalam posisinya. Padahal ada baiknya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disembah oleh Nabi Harun dan Nabi Musa alaihissalam, bukan untuk beriman melainkan meminta. Beberapa hari kemudian para penyihir berkumpul di tempat yang telah disepakati orang-orang yang berbondong untuk menonton keajaiban ketika Nabi Harun dan Nabi Musa datang, dan semua orang berkumpul. Fir'aun memberikan aba-aba untuk memulai kompetisi. Nabi Musa pertama kali memperbolehkan kemampuan tersebut. Kemudian para penjaga Fir'aun melemparkan tali-tali dan tongkat yang mereka lempar menjadi ular ribuan kecil. Fir'aun tertawa bangga saat melihat keterampilan para ahli sihir. Banyak orang kagum. Itu memang tujuan Fir'aun. Jika para dukun itu bisa mengalahkan Musa, maka keinginan orang-orang terhadap Nabi Musa dan khutbah Nabi Harun akan hancur. Namun dengan tenang Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Tongkat itu langsung berubah menjadi ular yang sangat besar dan langsung melahap ular-ular tukang sihir Fir'aun tersebut. Dalam waktu singkat, ular Nabi Musa melahap ular-ular sihir itu. Para penyihir heran bahwa apa yang diperlihatkan Nabi Musa bukanlah jenis sihir yang mereka pelajari dari iblis. Mengetahui hal ini, para dukun berlutut dan menyatakan diri sebagai pengikut ajaran Nabi Musa. Mereka bertobat dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun sangat marah tentang hal ini. Nabi Musa dan Nabi Harun berhasil mengalahkan Fir'aun dan jumlah pengikut Nabi Musa bertambah seiring waktu karena ajaran Nabi Musa jelas mengangkat harkat dan martabat manusia. Bimbinglah manusia agar berakhlak mulia dan dimuliakan sama seperti manusia lainnya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa tidak membawa Nabi Harun ke Bukit Tursina. Dia bertanggung jawab untuk memimpin bangsa Israel ketika Nabi Musa meninggalkannya. Nabi Harun adalah satu-satunya yang menghadap Samir, bagian dari Bani Israel, dan akan menerima undangan Samir untuk menyembah patung anak lembu. Ketika Nabi Musa turun dari Bukit Tursina, beliau terkejut karena kaumnya telah tersesat. Mereka merayakan dan menyembah anak lembu emas. Nabi Musa menegur saudaranya Nabi Harun yang bertanggung jawab menjaga umatnya. Nabi Harun alaihissalam mengatakan bahwa dia memperingatkan mereka, tapi tidak menganggap enteng karena Nabi Harun alaihissalam dipandang sebagai orang yang lemah. Setelah ditelusuri, ternyata Samirilah yang mengajak masyarakat untuk membuat patung anak sapi yang disembah. Nabi Musa sangat marah. Kemudian Samiri diusir dan tidak diboleh bergaul dengan masyarakat karena Samiri dikutuk ketika dia disentuh oleh seorang, tubuhnya menjadi demam. Itu adalah siksaan dunia di dunia ini. Saat dia masuk neraka adalah di akhirat. Kisah Nabi Harun mengikuti Nabi Musa untuk berdakwah tidak berhenti meskipun memberontak, seperti keduanya tak disebut sebagai Nabi Harun dan Nabi Musa yang datang ke kanan saat ditolak. Akhirnya mereka masuk ke wilayah itu hingga mencapai Gunung Hor di perbatasan Edom. Sesuai perintah Allah, Nabi Harun dan Nabi Musa naik ke gunung bersama Elazar, anak Nabi Harun. Nabi Harun wafat di Gunung Hor. Seluruh bangsa Israel mendengar kabar wafatnya Nabi Harun. Mereka menangis dan merasa kehilangan panutan saat Nabi Harun wafat. Demikianlah kisah Nabi Harun. Berkaitan dengan kisah ini Nabi Musa alaihissalam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.